Namaku Han Areum. Aku bukan siapa-siapa, hanya seorang mahasiswi tingkat akhir yang bekerja paruh waktu di sebuah toko roti mungil di Gangnam. Hidupku biasa saja, bahkan cenderung susah. Ayahku sudah lama tiada, ibuku sakit-sakitan, dan adikku masih duduk di bangku SMA. Aku adalah tulang punggung keluarga. Tapi aku tidak mengeluh. Setiap pagi aku bangun pukul 5. Dan setiap malam aku pulang dengan lutut lelah dan mata sembab karena kantuk. Tapi semua itu kuterima, karena aku tahu, inilah hidupku. Hari itu, hujan turun deras sejak siang, pelanggan sedikit, dan aku sudah bersiap-siap untuk menutup toko. Saat itulah aku melihat seorang pria berpakaian jas mahal berdiri di depan toko. Dengan tubuh basah kuyup, wajahnya pucat, matanya kosong, dan sesaat kemudian bruk. Dia jatuh tepat di depan pintu. Aku panik. Tuan, Anda baik-baik saja? Tanpa pikir panjang, aku menyeretnya masuk ke dalam toko. Tubuhnya berat, tapi instingku mendorong untuk menolong. Saat ku turunkan kepalanya ke pangkuanku, aku bisa mencium aroma parfum mahal yang samar dan melihat lambang perusahaan terkenal di saku jasnya. Kak Group, apa ini? Kang Jiwon, gumamku. Aku pernah melihat wajahnya di internet. CEO muda dan tampan dari keluarga konglomerat yang terkenal dingin dan arogan. Kupanggil ambulans dan mengantarnya ke rumah sakit. Selama perjalanan, aku tak bisa berhenti menatap wajahnya. Dia tampak seperti seseorang dari dunia yang benar-benar berbeda. Dunia yang tak pernah ku sentuh. Di rumah sakit, dokter berkata dia hanya kelelahan dan stres berat. Seorang pria parubaya yang tampaknya adalah asisten pribadinya datang dengan tergesa-gesa. Aku bersiap pergi, tapi saat aku membungkuk untuk pamit, tangan Jiwon tiba-tiba menggenggam pergelangan tanganku. Jangan pergi, bisiknya. Masih setengah sadar, aku membeku. Entah kenapa, kata-kata itu menusuk hatiku lebih dalam daripada yang seharusnya. Malam itu, aku pulang ke rumah dengan pakaian basah dan sepatu bocor. Tapi kepalaku penuh tanya tentang pria yang tak sengaja kutolong, tentang dunia tempat dia berasal, dan tentang mengapa detik itu terasa seperti awal dari sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Aku tidak tahu bahwa pertemuan itu akan mengubah hidupku, bahwa aku akan berpura-pura mencintainya, dan bahwa aku akan jatuh cinta, bukan padanya, tapi pada pria yang berdiri di bayang-bayangnya. Tuan Kang ingin bertemu denganmu. Kalimat itu datang seperti petir di siang bolong. 3 hari setelah insiden di depan toko, seorang pria berjas hitam yang sepertinya sopir pribadi datang dan menyerahkan sebuah kartu nama mewah. Aku menatapnya dengan ragu. Untuk apa? Tanyaku, setengah tak percaya. Dia bilang, kau berhutang satu kebaikan padanya. Aku duduk gugup di dalam ruang tunggu privat sebuah restoran hotel bintang 5. Tanganku dingin. Pakaian yang kupakai bukan milikku. Aku meminjam blus dan rok dari sepupuku. Setiap kali kulirik bayangan diriku di kaca, aku merasa seperti orang asing. Saat pintu dibuka, masuklah Kang Jiwon dengan wajah tenang dan ekspresi dingin yang tak berbeda dari foto-foto online-nya. Pria itu tampan, tapi dinginnya seolah membuat udara di ruangan ikut membeku. Terima kasih, sudah menolongku waktu itu, ucapnya. Langsung duduk di depanku. Aku mengangguk gugup. Sama-sama, tapi saya rasa tak perlu. Aku tidak suka berhutang. Dia menyela, tatapannya tajam. Jetty, aku akan menawarkan sesuatu sebagai gantinya. Aku membatu. Jadilah pacar pura-puraku untuk 2 bulan. Aku mengedik. Sekali, 2 kali. Mungkin aku salah dengar. Apa maksud Anda? Gumamku. Dia menghela napas pelan, lalu bersandar di kursinya. Keluargaku terus mendesakku menikah. Mereka ingin aku dijodohkan dengan anak konglomerat lain demi merger perusahaan. Tapi aku belum ingin menikah. Jetty, aku butuh seseorang yang bisa kuperkenalkan sebagai kekasih, agar keluarga mundur. Aku masih belum bisa memproses kalimat itu. Kenapa saya? Karena kamu berbeda. Karena kamu bukan dari kalangan kami. Dan karena kamu terlihat tidak akan berharap lebih. Kalimatnya menampar, sekaligus menusuk. Tapi saat dia meletakkan sebuah map di meja, tanganku gemetar. Di dalamnya ada kontrak dan nominal, yang jumlahnya setara dengan semua utang keluarga kami. Bahkan cukup untuk menyembuhkan ibuku dan membiayai kuliah adikku hingga lulus. Aku menelan ludah. Dunia ini begitu asing dan penuh jebakan. Tapi tawaran itu terlalu menggiurkan. Aku tidak akan menyentuhmu, tidak akan memaksamu. Ini murni profesional. Kita hanya akan tampil bersama di acara tertentu, makan malam keluarga, dan mungkin beberapa foto untuk media sosial. Jelasnya datar. Aku menatap matanya. Tidak ada harapan, tidak ada ketulusan, hanya permainan. Dan anehnya, justru karena itu, aku merasa aman. Malam itu,
Aku berjalan pulang sambil menatap salinan kontrak. Di tanganku, aku akan dibayar untuk pura-pura mencintai Cheo. Apa yang sedang kulakukan? Tapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu, aku baru saja melangkah masuk ke dunia yang tak pernah ku mengerti. Dan mungkin, tidak bisa kularikan lagi. Keesokan paginya, mobil hitam panjang sudah menungguku di depan toko roti. Aku menatapnya seperti sedang bermimpi. Mobil itu terlalu mengilap untuk menyatu dengan jalanan sempit dan berdebu yang biasa kulewati. Supir membukakan pintu, dan aku melangkah masuk dengan kaki gemetar. Hari ini adalah hari pertama aku menjadi pacar palsu seorang Cheo. Mobil membawaku ke sebuah butik eksklusif yang lebih besar dari rumah kontrakanku. Di sana, beberapa wanita berseragam langsung menyambut dan menatapku seolah aku benda aneh. Mereka mulai memakaikanku gaun-gaun mewah, mencocokkan sepatu, menata rambut dan rias wajahku. Cermin di depanku memantulkan bayangan seorang gadis yang bukan aku. Tapi saat Kang Jun masuk ke dalam butik dan memandangku tanpa ekspresi, hanya satu kalimat yang keluar dari mulutnya. Cukup bagus untuk dunia ini. Aku tidak tahu itu pujian atau penilaian. Tapi hatiku entah kenapa terasa kosong. Acara pertamaku bersamanya adalah pesta ulang tahun perusahaan K Group. Gedungnya megah, kilauan lampu kristal menyilaukan mata. Semua orang tersenyum palsu dengan tawa yang terdengar seperti naskah drama. Dan disinilah aku, menggenggam tangan Kang Jiwon di depan ratusan pasang mata yang menatap kami dengan rasa ingin tahu. Jangan terlalu kaku, tersenyum saja, bisiknya pelan. Aku mencoba tersenyum, tapi pipiku terasa kaku. Tangan kami bersentuhan, tapi terasa jauh. Lalu, mataku menangkap sosok pria lain di tengah kerumunan. Dia mengenakan setelan abu muda dan tersenyum lembut pada setiap orang yang lewat. Tak seperti Jiwon yang kaku. Pria itu tampak hangat dan mengayomi. Dia menoleh, dan mata kami bertemu. Dan entah kenapa, jantungku berdetak aneh. Aku akan mengenalkanmu pada keluargaku sekarang, ujar Jiwon, menyeretku mendekat. Kami berjalan menuju sekelompok orang yang berdiri dengan aura berwibawa. Salah satunya, wanita parubaya dengan perhiasan mencolok, menatapku dari atas ke bawah dengan tatapan tajam. Dia Han Areum, kata Jiwon singkat. Pacarku. Wanita itu mengerutkan kening. Dari keluarga mana? Aku terdiam. Jantungku berdegup kencang. Tapi sebelum aku sempat menjawab, pria hangat tadi tiba-tiba muncul di samping kami dan tertawa kecil. Ibu, jangan buru-buru interogasi. Areum kan belum sempat menikmati makanannya. Aku menoleh. Dia mengulurkan tangan sambil tersenyum padaku. Aku Kang Jamin, kakaknya Jiwon. Detik itu juga, dunia di sekelilingku terasa lebih pelan. Tatapannya menenangkan, hangat, berbeda. Aku masih memegang tangan Jiwon. Tapi untuk pertama kalinya sejak permainan ini dimulai, aku ingin melepaskannya. Malam itu, kami makan malam bersama keluarga Kang. Meja besar itu penuh dengan makanan mewah yang tak bisa kusebutkan namanya. Tapi entah kenapa, suasananya terasa seperti ruang sidang dingin, penuh penilaian, dan sunyi dalam tekanan. Ayahmu kerja di mana? Nona Han. Pertanyaan itu datang dari Paman Jiwon, seorang pria dengan nada bicara seperti audit ban. Aku tersenyum kaku. Ayah saya sudah meninggal. Hening. Lalu terdengar suara pelan dari ujung meja, mencoba memecah kekakuan. Ayah kami juga sudah meninggal, Areum. Tapi kami percaya, seseorang bisa jadi kuat justru karena kehilangan. Itu suara Kang Jamin. Lagi-lagi dia menyelamatkanku. Aku menoleh. Dan kali ini dia tersenyum kecil. Tanpa pura-pura, aku tidak tahu kenapa. Tapi setiap kali Jamin bicara, aku merasa seperti sedang berbicara dengan dunia yang benar-benar memahami perasaanku. Malam makin larut. Setelah makan malam, aku duduk sendirian di taman belakang rumah keluarga Kang. Masih mengenakan gaun pesta yang berat dan riasan wajah yang mulai memudar. Aku juga sering duduk di sini kalau bosan. Aku menoleh. Jamin berdiri di dekatku, sambil membawa 2 cangkir coklat hangat. Kau tampak seperti ingin kabur dari dunia kami, lanjutnya sambil duduk di bangku taman yang sama. Aku tertawa kecil, lalu mengangguk. Dunia kalian terlalu licin. Sekali tergelincir, langsung jatuh. Dia menatapku lama, lalu berkata pelan, kau tidak tergelincir. Kau sedang mencoba berdiri di dunia yang bukan milikmu. Itu butuh keberanian. Dan entah kenapa, aku merasa ingin menangis mendengar itu. Karena hanya dia dari semua orang di rumah itu yang melihatku sebagai manusia, bukan alat. Kami duduk lama, tanpa banyak bicara. Tapi malam itu, aku tahu satu hal pasti. Ada sesuatu di mataku yang mulai berubah. Dan itu bukan karena Jiwon. Beberapa hari setelahnya, aku dan Jiwon harus tampil di gala amal perusahaan.
Jiwon memegang tanganku dengan sopan. Tampil profesional seperti biasa, tapi dalam sorot matanya, aku tahu dia sedang menghitung berapa jam lagi semua ini selesai. Sementara Jamin berdiri di kejauhan, berbicara dengan anak-anak panti asuhan yang menjadi tamu undangan. Ia membungkuk, menyeka air mata salah satu anak, lalu memberinya boneka. Dan untuk pertama kalinya sejak aku masuk ke dunia ini, aku merasa iri pada seseorang yang tidak memaksaku pura-pura. Tapi dunia ini tidak pernah membiarkan perasaan tumbuh tanpa bayaran. 3 hari setelah gala amal, sebuah pesan masuk ke ponsel Jiwon saat kami sedang sarapan di kafe hotel tempat kami menginap sementara. Pesan itu hanya 1 kalimat, tapi cukup membuat wajah Jiwon menegang. Kau yakin dia hanya seorang gadis biasa? Aku punya rekam jejaknya. Aku mencoba membaca ekspresinya. Tapi wajah Jiwon kembali tenang dalam hitungan detik. Hanya matanya yang terlihat berbeda. Kita harus kembali ke rumah, katanya pelan. Di dalam mobil, tak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Tanganku mengepal di pangkuan. Hatiku gelisah. Apakah semuanya akan terbongkar? Setibanya di rumah keluarga Kang, aku langsung dipanggil oleh Nyonya Kang. Ibu Jiwon. Ruangannya dipenuhi aroma lavender. Tapi hawa di dalam sana lebih menusuk dari angin musim dingin. Kudengar kau pernah bekerja di toko roti di Gangnam, ucapnya tanpa basa-basi. Aku menelan ludah. Benar, Bu. Dia menyodorkan sebuah map ke hadapanku. Lalu kenapa kau mengatakan bahwa keluargamu memiliki usaha catering kelas atas? Map itu berisi hasil penyelidikan lengkap. Ada foto diriku mengenakan celemek toko, salinan kontrak kerja paruh waktu, dan bahkan kwitansi rumah kontrakan. Aku membeku. Aku tidak pernah mengatakannya. Aku hanya mengikuti apa yang sudah disusun Jiwon. Jawabku lirih. Matanya menyipit. Jadi kau bahkan tidak tahu apa saja kebohongan yang sedang kau jalani. Aku tidak bisa menjawab. Lalu pintu ruangan terbuka. Jiwon masuk dengan langkah tegap. Ibu, cukup. Ini tanggung jawabku, bukan dia, katanya dingin. Nyonya Kang berdiri. Skandal seperti ini bisa menghancurkan reputasimu. Jiwon, jika publik tahu kau membayar seorang gadis untuk berpura-pura mencintaimu, publik tidak perlu tahu. Potong Jiwon. Dan Areum tidak akan kemana-mana. Aku menatapnya, terkejut. Itu pertama kalinya Jiwon bicara seolah benar-benar melindungiku. Tapi bahkan saat dia berbicara seperti itu, yang muncul di benakku bukanlah rasa aman, melainkan sosok Jamin dan kalimat yang pernah ia ucapkan. Kau sedang mencoba berdiri di dunia yang bukan milikmu. Mungkin benar, dunia ini bukan milikku. Dan kini, aku merasa, aku mulai jatuh beban di dalamnya. Malam harinya, Jamin mengetuk pintu kamarku. Aku tahu soal penyelidikan itu, katanya pelan. Maaf, aku tidak tahu ibu akan sejauh itu. Aku hanya bisa menunduk. Apa kau baik-baik saja? Tanyanya. Pertanyaan sederhana itu membuat air mataku menggenang. Aku mengangguk, meski jelas-jelas tidak baik-baik saja. Dia tidak memelukku, tidak juga menyentuhku. Tapi dia duduk di ambang jendela kamarku. Dia menemani dalam hening yang justru terasa lebih hangat dari kata-kata manis manapun. Dan di malam itu, saat rasa takut tumbuh dalam diam, aku sadar, aku tidak takut ketahuan. Aku takut, mulai berharap. Sejak malam itu, semuanya berubah. Nyonya Kang tidak lagi bersikap ramah, tapi ia juga tidak mengusirku. Sebaliknya, dia mulai menguji kesungguhanku sebagai kekasih Jiwon. Aku harus hadir dalam lebih banyak pertemuan keluarga, ikut serta dalam wawancara majalah. Bahkan, tinggal sementara di rumah keluarga mereka. Orang-orang mulai bertanya kapan kalian akan bertunangan, ujar Nyonya Kang saat sarapan. Jeti, untuk sementara, Areum akan pindah ke rumah ini. Aku menatap Jiwon. Dia tidak menunjukkan penolakan, hanya mengangguk ringan. Kamar tamu di sayap barat disiapkan untukku. Tapi karena alasan keamanan dan menjaga kesan hubungan, kadang aku harus terlihat menginap di kamar Jiwon. Kami sepakat untuk tidur di kamar masing-masing, tapi menyisakan barang-barang kami agar terlihat natural. Pagi hari, aku harus keluar kamar bersamanya. Malam hari, kami harus pura-pura menonton film di ruang keluarga sebelum naik ke atas bersama. Dan setiap saat, aku harus tersenyum, seolah ini semua nyata. Namun, di balik peran itu, aku semakin merasa hampa. Di depan kamera, kami tampak serasi. Di belakang layar, kami nyaris tidak bicara. Satu-satunya saat aku bisa bernapas lega adalah ketika aku melihat Jamin di kebun, memberi makan anjing peliharaan atau merapikan tanaman. Dia tampak seperti satu-satunya manusia normal di rumah ini. Suatu malam, setelah sebuah wawancara TV diadakan di dalam rumah dan membuatku hampir pingsan karena tegang, aku duduk sendirian di balkon belakang.
Gaunku masih melekat, makeup sudah luntur, dan pundakku terasa berat karena semua kepura-puraan. Masih ingin kabur dari dunia ini. Aku menoleh. Jamin berdiri di ambang pintu balkon dengan 2 cangkir teh hangat. Aku hanya tertawa lemah. Tapi kali ini aku terlanjur masuk. Terlalu jauh. Dia duduk di sampingku. Diam sejenak, lalu berkata, "Kalau kau butuh tempat aman untuk bernapas, aku di sini." Hati kecilku bergetar. Bukan karena gombalan, tapi karena ketulusan. Karena dia tidak mengharapkanku menjadi siapa-siapa. Karena dia tidak melihatku sebagai proyek, kontrak, atau alat. Tapi justru itulah masalahnya. Aku mulai menginginkan tempat yang tenang itu. Aku mulai mencari dia di tengah keramaian. Dan aku tahu, aku seharusnya tidak boleh jatuh cinta pada kakaknya. Beberapa hari kemudian, kami menghadiri pesta ulang tahun pemegang saham utama perusahaan Jiwon. Banyak pengusaha datang bersama pasangan mereka. Kami tampil seperti pasangan sempurna hingga seseorang menyentuh lenganku. "Han Areum." "Ya, aku merasa pernah melihatmu di Gangnam." Aku menoleh. Seorang wanita muda bergaun biru menatapku tajam. "Kau bukan pernah kerja di toko roti yang di pojok jalan itu?" "Aku pernah beli kue di sana." "Aku ingat wajahmu." Deh, dunia rasanya berhenti sejenak. Senyumku membeku. Dan sekali lagi, aku sadar, aku tidak hanya harus berpura-pura mencintai Jiwon. Aku harus berpura-pura bahwa aku pantas berada di antara mereka. Malam itu, aku duduk sendiri di ruang rias kamar tamu. Riasanku sudah dihapus, tapi sisa-sisa perasaan tadi masih melekat di dadaku. Malu, takut, cemas, dan kosong. Aku bukan bagian dari dunia mereka. Dan yang lebih parah, aku tidak pernah ingin menjadi bagian dari dunia ini. Aku hanya ingin membantu ibuku, membayar utang, dan lulus kuliah. Tapi kenapa semuanya jadi rumit? Saat aku sedang termenung, seseorang mengetuk pintu perlahan. "Masuk," ucapku pelan. Pintu terbuka, dan Kang Jamin melangkah masuk dengan wajah khawatir. "Aku dengar soal insiden tadi di pesta," katanya. "Are you okay?" Aku mencoba tersenyum. Sudah biasa, semua orang di sini hobi mencari-cari salah. Dia menatapku dalam diam. Lalu, langkahnya mendekat, dan ia duduk di hadapanku. "Aku tahu kamu mencoba kuat, tapi kamu tidak harus terus berpura-pura." Kata-kata itu seperti tamparan yang lembut tapi tepat sasaran. Aku menunduk. Kalau aku berhenti pura-pura, semuanya hancur. Tapi jika kamu terus berpura-pura, hatimu yang akan hancur duluan. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diri sendiri dengan jujur apa yang sebenarnya aku rasakan. Beberapa hari kemudian, aku dan Jun pergi ke acara gala bisnis. Di mobil, kami duduk berdampingan tapi sunyi. Bahkan, saat kami memasuki ballroom, kami hanya bergandengan tangan untuk formalitas. Aku tersenyum. Aku tertawa kecil, tapi semuanya kosong. Saat kami duduk, Jamin datang menyusul tanpa pasangan. Dia duduk di meja yang sama. Ketika pembawa acara sedang berbicara, Jun menerima panggilan penting dan keluar. Tinggallah aku berdua dengan Jamin di antara ratusan orang yang tak memperhatikan kami. Jamin membisik pelan, "Maukah kau menari bersamaku?" Aku terkejut. "Apa?" "Tapi, ini bukan bagian dari peran." "Justru karena itu," ucapnya, "kau butuh jati dirimu sendiri." Walau hanya 3 menit, kami berdansa pelan di sudut ballroom. Lampu temara menyinari lantai dansa, dan musik mengalun lembut. "Jamin," bisikku. "Aku takut." "Apa yang kau takuti?" "Bahwa aku mulai menikmati ini. Bahwa aku lebih nyaman bersamamu daripada dengan orang yang seharusnya jati pasanganku." Dia berhenti melangkah sejenak, menatapku. "Kalau begitu, berhenti bertanya seharusnya, dan mulailah bertanya sebenarnya." Aku terdiam. Detik itu juga, aku sadar, aku terjebak di antara 2 hati. Jiwon, yang membawaku ke dunia ini dengan dingin dan tujuan. Jamin, yang menahanku tetap waras di dalam dunia itu dengan hangat dan tulus. Dan aku mulai tersesat di antara keduanya. Malam itu, aku berdiri di balkon apartemen, memandang lampu kota yang berkedip-kedip seperti pertanda bahwa semuanya bisa padam kapan saja. Angin malam membelai rambutku, tapi hatiku tetap panas-panas karena rasa bersalah yang makin tak bisa kupendam. Aku tahu, aku tidak bisa terus seperti ini. Dan aku sadar, cepat atau lambat, semuanya akan terungkap. Keesokan harinya, Jiwon memintaku menemaninya ke rapat penting bersama investor baru. Seperti biasa, aku tampil seolah menjadi kekasihnya yang dewasa, tenang, dan tahu peran. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Karena investor baru itu ternyata adalah Kang Jamin. Dia adalah direktur ekspansi global di cabang Eropa.
kata Jun dengan bangga. Dan adik kandungku, aku nyaris tak bisa menyembunyikan keterkejutanku. Ini kali pertama Jamin muncul dalam posisi resmi. Dan dia memilih proyek yang melibatkan aku. Mata kami bertemu. Pandangan Jamin tidak menghakimi, tapi juga tidak hangat. Seolah ia mengingatkanku. Inilah dunia nyata. Areung, kita tak bisa terus bermain-main. Selesai rapat, Jun pamit ke panggilan penting. Jamin menyusulku ke ruang tunggu. Aku tahu kamu tidak bisa bicara jujur di depannya, katanya tanpa basa-basi. Tapi aku sudah menyelidiki. Aku tahu kamu dibayar untuk berpura-pura jadi pacarnya. Aku menelan ludah. Nafasku tercekat. Aku. Kamu nggak perlu mengelak. Aku nggak marah. Ucapnya lembut. Tapi kamu harus sadar, kebohongan ini nggak akan bertahan lama. Aku menunduk. Tapi sebelum aku bisa bicara, suara Jun menggema dari pintu. Apa maksudnya? Dibayar? Aku membeku. Jamin menatapku dengan mata penuh rasa bersalah. Jiwon melangkah masuk. Perlahan, seolah setiap langkahnya menumbuk hatiku. Kamu dibayar? Ulangnya. Suara rendah tapi jelas. Jeti, semua ini bohong. Semuanya. Aku membuka mulut. Tapi tak satu pun kata keluar. Ya Tuhan, kenapa semuanya harus terjadi sekarang? Aku harus tahu. Lanjut Jiwon, apakah semua senyumanmu, semua pelukan itu, hanya bagian dari kontrak? Air mata menggenang di mataku. Jiwon, dengar aku dulu. Ternyata benar. Gumamnya, semua orang di hidupku selalu pakai topeng. Lalu ia berjalan pergi tanpa menoleh, tanpa memberi kesempatan. Dan aku berdiri sendiri di antara dua pria. Yang satu patah hati karena kebohonganku. Yang satu terluka karena membelaku. Dan aku hancur karena mencintai keduanya. Sejak Jun pergi hari itu, waktu seakan membeku. Hari-hariku dipenuhi pertanyaan tak terjawab. Air mata yang tertahan. Dan hati yang menggantung di antara dua dunia yang saling berbenturan. Aku sudah mencoba meneleponnya berkali-kali. Pesanku hanya centang dua tanpa balasan. Aku bahkan menunggu di depan kantornya. Tapi dia tak pernah muncul. Aku telah kehilangan Jiwon. Dan yang paling menyakitkan, aku kehilangan diri sendiri. Suatu malam, Jamin datang ke apartemenku tanpa pemberitahuan. Wajahnya lelah, matanya menyimpan banyak emosi, dan di tangannya sebuah koper kecil. Kamu akan pergi? Tanyaku dengan suara lirih. Jamin mengangguk. Kembali ke Eropa. Proyeknya dibekukan. Jiwon mengundurkan diri dari perusahaan sejak insiden itu. Hatiku mencelos. Dia bahkan menolak bicara padaku. Lanjut Jamin. Aku nggak nyangka dia bakal sekacau itu. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Jamin, aku nggak tahu semuanya akan separah ini. Aku benar-benar menyesal. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu mendekat dan meraih tanganku. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Areum, tanyanya, lirih, melihat kamu terus memilih untuk menyalahkan dirimu sendiri, padahal kamu hanya mencoba bertahan. Aku menatapnya, gemetar. Jeti, kamu ingin aku memilih? Dia tak langsung menjawab, tapi sorot matanya bicara banyak. Aku tahu, aku tidak bisa terus berdiri di tengah dua dunia. Aku harus memilih. Keesokan harinya, aku membuat keputusan paling sulit dalam hidupku. Kupakai baju sederhana dan nekat mendatangi rumah Jiwon. Walau pintu hati dan gerbang rumahnya sama-sama tertutup, aku mengetuk. Tak ada jawaban. Aku mengetuk lagi, lalu lagi, sampai tetesan gerimis mulai turun dari langit yang kelabu. Akhirnya, pintu terbuka. Jiwon berdiri di ambang pintu. Wajahnya kosong, tapi matanya masih luka. Aku nggak datang untuk minta maaf, kataku gemetar. Aku datang untuk mengatakannya langsung. Kalau aku jatuh cinta padamu, bukan karena uang, bukan karena peran, tapi karena kamu. Jiwon, dia terdiam. Aku tahu aku membuat kesalahan. Tapi kalau kamu bilang semua itu bohong, kamu juga ikut membohongi dirimu sendiri. Air mataku tumpah. Kalau kamu masih percaya padaku, aku akan berhenti berpura-pura dan mulai dari nol. Tanpa bayaran, tanpa kontrak. Aku cuma ingin satu hal. Aku menatap matanya dalam-dalam. Kesempatan. Satu saja. Dia tak bicara, tapi matanya berkaca-kaca. Dan untuk pertama kalinya sejak hari itu, dia tidak menutup pintu. Dan di detik itu juga, aku tahu, masih ada harapan. Jiwon berdiri di ambang pintu cukup lama, seolah sedang berperang dengan pikirannya sendiri. Wajahnya tetap dingin, tapi tangannya tak bergerak untuk menutup kembali pintu seperti sebelumnya. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Katanya akhirnya, pelan sekali. Semua yang aku percayai runtuh sejak hari itu. Aku tahu, jawabku lirih. Dan aku akan butuh waktu seumur hidup untuk membangun semuanya kembali.
Kalau kamu mengizinkannya. Dia menatapku. Lama, lalu pelan-pelan dia membuka pintu lebih lebar. Sini, masuklah. Tapi aku nggak janji akan baik-baik saja. Aku melangkah masuk dengan hati yang bergetar. Ruangan apartemennya gelap dan berantakan. Ada cangkir kopi yang belum dicuci di meja. Jaket kerja tergantung di kursi. Jiwon yang biasanya rapi dan disiplin sekarang tampak patah. Aku berhenti dari perusahaan bukan cuma karena Jamin, katanya sambil duduk di sofa. Aku juga ingin berhenti dari semuanya. Dari tekanan, dari kebohongan, dari cinta yang selalu gagal. Aku duduk di seberangnya, menunduk. Aku nggak akan minta kamu kembali seperti dulu. Tapi aku mohon, biarkan aku membuktikan bahwa aku bisa jadi orang yang kamu percayai. Bagaimana? Tanyanya. Kamu sudah memilih untuk berpura-pura. Areum, kamu menjual hatimu dalam kontrak. Aku mengangguk. Dan sekarang aku menyerahkan hatiku tanpa syarat, tanpa kontrak, tanpa bayaran. Aku tidak lagi jadi pacar palsumu. Aku hanya Areum, perempuan yang mencintaimu. Beberapa saat hening. Lalu Jun bangkit dan menuju jendela. Menatap keluar. Aku butuh waktu. Aku tersenyum kecil. Aku akan menunggu. Selama apapun itu. Dia menoleh. Dan untuk pertama kalinya dalam sepekan, aku melihat senyumnya kecil, tipis, dan penuh luka. Tapi itu senyum harapan. Keesokan harinya, aku kembali ke rumah dan mendapati koper Jamin masih di ruang tamu. Jadi kamu belum jadi pergi? Tanya aku dengan gugup. Jamin menatapku sambil menyilangkan tangan. Belum, tapi aku tahu kamu sudah membuat keputusan. Aku mengangguk. Perlahan. Maaf, dia tertawa pahit. Enggak perlu. Bahkan kalau kamu memilih aku pun, aku masih harus kehilangan diriku sendiri demi menjadi pria yang bisa kamu cintai. Tapi Jiwon, dia sudah jadi rumah buat kamu sejak awal. Aku menahan air mata. Kamu tetap sahabat terbaikku, tentu, katanya sambil mengambil koper. Tapi jangan berharap aku tetap jadi pria yang diam melihat wanita yang kucintai jatuh ke pelukan saudaraku. Jamin pergi, dan aku kembali sendiri. Tapi kali ini, aku sendirian demi seseorang. Bukan demi peran, bukan demi uang, tapi demi cinta. Dan ternyata, cinta yang tulus tak selalu dibalas dengan cepat. 3 hari setelah pertemuan terakhir itu, Jiwon belum menghubungiku sama sekali. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan. Bahkan tidak ada tanda-tanda ia membaca pesan singkat yang kuberi setiap pagi sekadar menyapanya atau bertanya kabar. Di satu sisi aku mencoba kuat, percaya bahwa ia butuh waktu. Tapi di sisi lain, ketakutan mulai menyusup. Bagaimana jika kehadiranku hanya membuat lukanya semakin dalam? Aku berusaha mengalihkan pikiran dengan kembali bekerja. Namun, kantor terasa kosong. Bukan hanya karena Jamin benar-benar pergi dari perusahaan, tapi juga karena aku merasa kehilangan 2 orang penting sekaligus. Dia dan Jiwon. Lalu hari itu datang, sore yang mendung. Ketika aku bersiap pulang dan langit mulai gerimis, ponselku berbunyi. Nama di layar. Jiwon. Tanganku bergetar saat menjawab. Halo, aku di depan apartemenmu. Bisa kita bicara? Dia berdiri di depan gerbang dengan jas hitam dan wajah yang tak bisa kubaca. Aku mengajaknya masuk, menyuguhkan teh hangat seperti biasa, tapi dia hanya menatapku dalam diam. Aku pikir kamu belum siap, kataku pelan. Aku belum, tapi ada satu hal yang tidak bisa lagi kutunda. Dia menarik napas panjang. Maaf, mataku membulat. Aku tidak menyangka itu akan menjadi kata pertamanya. Aku minta maaf karena menuduhmu, karena langsung menutup pintu, karena membuatmu merasa seperti tidak berarti. Aku takut kehilangan diriku. Takut menghadapi kenyataan bahwa aku mencintaimu lebih dari yang kupikir. Hatiku bergetar. Aku tak menjawab. Aku hanya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tapi aku juga harus jujur. Lanjutnya, ada hal lain yang baru saja aku tahu. Dan ini bisa mengubah segalanya. Aku menelan ludah. Apa maksudmu? Dia mengeluarkan sebuah amplop dari saku jasnya. Ini dikirim dari New York. Dari mantan tunanganku. Minah, aku tercengang. Minah, dia mengaku sedang sakit parah. Dan dia bilang, anak yang pernah katanya gugur itu sebenarnya masih hidup. Dia menyembunyikannya dariku. Aku terdiam. Dunia rasanya kembali runtuh di bawah kakiku. Bukan karena rasa cemburu, tapi karena aku tahu ini bukan hanya tentang masa lalu Jiwon. Ini tentang masa depan yang harus ia pilih. Dan sekarang dia ingin anak itu mengenal ayahnya. Kata Jiwon lirih. Dia minta aku ke New York. Aku hanya bisa menatapnya. Lidahku keluh. Areum, aku mencintaimu. Tapi bisakah kamu tetap di sini? Meski aku harus pergi ke sana untuk memastikan semuanya. Aku tahu, ini bukan pengkhianatan. Ini adalah takdir lain yang harus dihadapi Jiwon.
Tapi tetap saja, hatiku remuk. Pergilah, ucapku akhirnya. Jika kamu harus melakukannya, lakukan. Aku berdiri, lalu tersenyum dalam air mata. Tapi jika nanti kamu kembali, pastikan kamu tidak lagi membawa keraguan. Itulah kata-kata terakhirku padanya sebelum Jiwon pergi ke New York. Dan saat dia benar-benar melangkah meninggalkanku. Sore itu, aku merasa seperti kehilangan bagian dari diriku sendiri lagi. Hari-hari tanpanya terasa sunyi. Aku mencoba menjalani hari dengan normal. Bangun, bekerja, pulang, menyeduh teh, duduk di balkon, dan menatap langit malam. Tapi semuanya terasa kosong. Seperti hidup tanpa suara hati. Yang lebih menyakitkan bukan hanya kepergiannya tapi ketidaktahuanku apakah dia akan kembali membawa cinta atau hanya luka yang lebih dalam. Jamin pun masih tak ada kabar. Ia benar-benar menghilang setelah surat pengunduran dirinya diterima. Kantor sempat gempar. Tapi dengan cepat mereka mulai terbiasa dengan absennya dua orang penting yang saling mencintai diam-diam. 3 minggu berlalu, lalu datang sebuah surat. Bukan dari Jiwon, tapi dari Jamin. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya, hanya satu lembar kertas. Bertuliskan, Areum, aku tidak bisa menemuimu. Tapi aku selalu memikirkanmu, jika suatu saat kamu tidak lagi menunggunya. Dan, kamu pun tersesat dalam luka. Aku akan ada di tempat yang sama. Mencintaimu dalam diam. Mataku berkaca-kaca. Aku tidak tahu harus merasa apa. Hatiku ingin berlari ke Jiwon. Tapi tubuhku seolah mulai sadar. Bahwa kehadiran Jamin bukan sekadar bayang-bayang. Ia nyata. Ia menunggu. Ia tidak pergi. Meski tidak pernah datang. Malam itu, aku menerima panggilan. Video dari Jiwon. Wajahnya tampak lelah, tapi senyumnya tetap hangat. Di belakangnya, seorang anak laki-laki berusia sekitar 4 tahun sedang tertidur. Namanya Jisoo, kata Jiwon pelan. Dia anakku. Hatiku menegang. Areum, aku tahu ini berat, tapi aku juga tahu. Aku tidak ingin kehilanganmu. Air mataku jatuh tanpa bisa kuhentikan. Aku akan kembali. Tapi saat aku pulang, aku tidak hanya jadi pria yang mencintaimu. Aku juga seorang ayah. Aku mengangguk. Meski dalam hati segalanya terasa seperti gemuruh. Karena aku sadar, cinta yang dewasa tidak hanya soal dua hati, tapi tentang menerima seluruh hidup seseorang, termasuk masa lalunya. Dan sekarang, aku harus bertanya pada diriku sendiri. Bisakah aku mencintai Jiwon? Sekaligus menerima kenyataan bahwa cinta kami kini memiliki bayangan kecil yang ikut serta. Pertanyaan itu menghantui pikiranku setiap malam sejak panggilan video itu berakhir. Aku tak pernah membayangkan bahwa pria yang kupilih ternyata menyimpan kisah besar seorang anak. Bukan karena ia merahasiakan, tapi karena mungkin dia terlalu takut kehilangan. Seminggu setelah panggilan itu, Jiwon kembali ke Seoul. Ia datang tanpa pengawalan, tanpa formalitas, tanpa keramaian. Hanya dia dan Jisoo kecil yang tertidur di pelukannya saat tiba di depan apartemenku. Aku berdiri di ambang pintu, tak tahu harus tersenyum atau menangis. Aku ingin memperkenalkan kalian lebih dekat. Jika kamu siap, katanya pelan. Aku mengangguk. Jisoo begitu manis, polos, dan hangat saat tersenyum sambil memeluk boneka hiu birunya. Tapi ada kekakuan di antara kami, sebuah jeda yang belum tahu harus diisi dengan apa. Cinta, penerimaan, atau waktu. Beberapa hari setelahnya, aku mulai belajar menjadi teman untuk Jisoo. Kami bermain balok, membuat pancake, dan menggambar dinosaurus. Tapi di sela canda dan tawa, pikiranku justru makin kabur. Di tengah kebingungan, seseorang mengetuk pintu apartemenku. Kupikir itu kurir, tapi ternyata Jamin. Dengan wajah letih, namun senyum yang sama seperti dulu. Aku tak tahan hanya menunggu. Katanya lirih, aku tahu dia sudah kembali, tapi aku tak ingin kehilanganmu tanpa pernah mencoba bertanya langsung. Aku menelan ludah, jantungku berdebar keras. Jamin, aku tahu ini sulit, tapi aku mencintaimu, Areum, bukan karena kamu pacar pura-pura adikku, tapi karena kamu satu-satunya wanita yang bisa membuatku ingin berhenti bersembunyi. Tanganku gemetar, dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bimbang. Dua laki-laki yang mencintaiku dengan tulus. Satu datang membawa masa depan yang pasti, dengan anak yang harus aku terima sebagai bagian hidupku. Satunya lagi datang membawa harapan baru, tanpa beban masa lalu, tapi dengan luka yang ia simpan terlalu dalam. Aku nggak bisa langsung memilih, bisikku akhirnya. Jamin mengangguk. Aku tidak menuntutmu untuk langsung menjawab, tapi ketahuilah, aku tidak akan pergi kali ini. Malam itu aku duduk di balkon, menatap langit. Cinta ternyata bukan soal siapa yang paling dulu hadir,
Tapi siapa yang paling sanggup bertahan saat semuanya jadi rumit? Dan aku harus memilih, bukan hanya dengan hati, tapi juga dengan keberanian. Keberanian yang kutunggu tak kunjung datang. Tapi hidup tak pernah sabar menunggu kita siap. Pagi itu, sebuah amplop terselip di bawah pintu apartemenku. Bukan dari Jiwon. Bukan dari Jamin. Tapi dari Jisoo. Tulisan tangannya masih berantakan, tapi cukup jelas untuk membuat mataku berkaca-kaca. Untuk Kak Areum, aku suka pancake kakak. Aku suka peluk kakak. Kakak bisa tinggal sama kami selamanya. Jisoo, aku menggenggam. Surat kecil itu erat-erat. Dadaku seperti diremas. Bagaimana mungkin aku menyakiti anak sekecil itu? Tapi, aku juga tak bisa membohongi diriku sendiri. Aku mencintai Jiwon. Tapi bayang-bayang Jamin terus hadir dalam pikiranku. Dia adalah tempatku merasa tenang, tanpa tekanan, tanpa tanggung jawab yang tiba-tiba datang bagai badai. Sore harinya, Jiwon datang, membawa bunga, dan membawa senyuman lelah yang seperti berusaha menyembunyikan ketakutannya. Aku tahu Jamin datang padamu. Katanya tenang, aku gak akan memaksamu memilihku. Tapi aku ingin kamu tahu, aku siap memperjuangkan kamu dan Jisoo. Setiap hari, kalau kamu mengizinkan, aku menunduk. Jiwon, aku butuh waktu. Dia mengangguk pelan. Aku akan menunggu. Areum, tapi jangan terlalu lama. Ya, karena kalau kamu memilih bukan aku butuh waktu juga untuk menyembuhkan. Jisoo, di malam yang sama, aku duduk di taman kota tempat di mana semua ini dimulai. Dan di bangku yang sama, Jamin duduk di sampingku. Tak berkata apapun, hanya diam. Tapi di diamnya, aku menemukan kehangatan yang membuatku ingin menangis. Aku ingin bersamamu, Areum. Tapi kalau kamu tetap memilih Jiwon, aku janji gak akan mengganggu hidup kalian. Katanya akhirnya. Kenapa kamu harus sebaik ini? Tanyaku sambil menahan tangis. Dia tersenyum pahit. Karena kamu satu-satunya yang pernah membuatku ingin jadi pria yang lebih baik. Malam itu, aku menulis surat. Bukan untuk Jiwon, bukan untuk Jamin, tapi untuk diriku sendiri. Areum, kamu tidak bisa menyenangkan semua orang. Tapi, kamu bisa jujur pada hatimu. Siapa yang membuatmu merasa seperti pulang? Aku tahu jawabannya. Dan esok paginya, aku berdiri di depan pintu rumah seseorang. Dengan hati yang gemetar, dan keputusan yang bisa mengubah hidup kami bertiga. Aku mengetuk. Sekali, dua kali. Sampai akhirnya pintu terbuka. Dan di sanalah dia. Dengan tatapan yang tak pernah kupahami sedalam ini. Aku sudah memilih. Kataku pelan. Dia menatapku. Dan siapa yang kamu pilih? Areum, aku menghela napas. Dan menjawab. Aku sudah memilih. Kataku pelan. Dia menatapku. Dan siapa yang kamu pilih? Areum, aku menggigit bibirku. Menahan napas. Lalu berkata. Aku memilih. Diriku sendiri. Sejenak. Dunia berhenti. Hening. Tak ada angin. Tak ada suara burung. Tak ada mobil yang lalu lalang. Apa maksudmu? Tanya Jiwon. Suaranya retak. Aku menunduk. Menahan air mata. Aku sudah terlalu lama hidup untuk menyenangkan semua orang. Aku pura-pura kuat. Pura-pura bisa jalani semua ini. Tapi kenyataannya, aku lelah. Jiwon, aku lelah jadi tokoh dalam drama yang bukan aku yang tulis. Beberapa hari setelah pengakuan itu, aku menghilang. Dari semuanya. Dari Jiwon. Dari Jamin. Bahkan dari Jisoo. Aku pergi ke tempat yang tidak mengenalku. Hanya membawa koper dan sebuah jurnal kosong. Aku menulis setiap hari. Tentang cinta yang tak selesai. Tentang luka yang tak terlihat. Tentang dua pria yang mengubah hidupku. Dan seorang anak kecil yang membuat hatiku ingin pulang. Dan ketika akhirnya aku kembali. Bukan untuk cinta. Tapi untuk berdamai. Aku berdiri di luar sekolah Jisoo. Menunggu saat anak-anak keluar. Ia melihatku dari kejauhan. Dan berlari sekencang-kencangnya. Kak, Areum, aku pikir kakak gak balik lagi. Aku memeluknya erat. Maaf, Jisoo, kakak cuma butuh waktu. Lalu, di belakangnya, berdiri dua pria. Jiwon dan Jamin. Tidak saling bermusuhan. Tidak saling membenci. Hanya berdiri. Dengan cara yang berbeda mencintaiku. Aku mendekat pada mereka. Dan menatap keduanya. Aku gak bisa milih di antara kalian. Tapi aku bisa jujur. Sekarang, Jiwon, terima kasih sudah mengenalkanku pada cinta yang penuh tantangan. Dan Jamin, terima kasih sudah jadi tempat aku kembali saat dunia terlalu berat. Keduanya diam. Tapi aku tahu. Mereka mengerti. 1 tahun kemudian, aku membuka caf kecil. Dengan nama yang dipilih Jisoo. Hati yang pulang. Kadang Jiwon datang. Kadang Jamin datang. Tapi kami bukan lagi kisah yang rumit. Kami bukan lagi cinta yang saling melukai. Kami hanya orang-orang yang pernah saling mencintai.
dan akhirnya belajar mencintai diri sendiri. Dan ketika seseorang bertanya padaku, "Apa kamu menyesal tidak memilih salah satu dari mereka?" Aku hanya tersenyum dan menjawab, "Tidak, karena kali ini aku memilih untuk hidup, bukan hanya dicintai."